Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 2, pembelajaran 2. Yuk kita langsung aja. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Yuk kita lihat di sini ada percakapan antara Udin dan Edo dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, itu percakapan Edo dan Udin yang akan mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam percakapan Udin dan Edo ini ada kalimat yang menunjukkan kalimat ajakan kepada orang lain. Pada pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 1 kemarin, Miss sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang biasanya diawali dengan kata ayo atau mari. Bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Ya, kita lihat di sini ada kata ayo kita ikut lomba, itu sepertinya menyenangkan. Lalu yang kedua, ayo aku bantu memompanya. Lalu ada lagi yang ketiga, ada kata ajakan juga. Yang satu lagi adalah mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Kalian pastinya pernah membantu atau menolong temanmu ya. Misalnya ketika kamu membantu atau menolong teman yang terjatuh. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman. Coba di sini nanti kita perhatikan ada gerak berlari. Di sini ada 3 gambar gerak berlari. Yang pertama adalah gerak lari pendek. Lari pendek adalah lari ketika kita melangkah, tangan mengayun dan langkah kita pendek. Sedangkan lari panjang adalah langkahnya lebih lebar. Ini dinamakan lari panjang. Sedangkan lari melewati bilah bambu adalah ada tongkat bambu yang disusun di lantai, lalu kita lari tetapi kaki kita tidak boleh mengenai bambu tersebut. Itu adalah lari melewati bilah bambu. Gerakan berlari dapat memperkuat otot-otot kaki. Perhatikan permainan apakah ini dan bagaimana cara memainkannya. Kalian perhatikan gambarnya. Cara memainkan permainan ini adalah 1. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. 2. Kelompok pertama menjadi jaring dan kelompok kedua menjadi kelompok ikan. Ketiga, kelompok jaring saling bergandengan tangan berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. 4. Ikan yang dikejar harus menghindar. Apabila siswa yang menjadi ikan duduk, maka siswa atau jaring tidak boleh menangkapnya. Yang kelima, siswa yang menjadi ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring, sehingga kelompok jaring menjadi semakin panjang. Dan demikian seterusnya sampai ikan-ikan tersebut habis. Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Ya, di sini
ada sikap yang saling membantu adalah ada Edo yang terjatuh lalu dibantu oleh Udin. Nah, ini adalah sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Selanjutnya, kita mengurutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi sebuah cerita. Ya, kita lihat di situ ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama kira-kira yang mana yang harus kita dahulukan? Apakah gambar Udin dan Edo yang sedang menghias sepeda, atau gambar ketika Udin pamit kepada Edo untuk izin pulang? Ya, pastinya gambar yang pertama adalah gambar Udin mengetuk pintu rumah Edo. Lalu kemudian gambar Udin dan Edo sedang menghias sepeda. Lalu gambar yang ketiga adalah gambar ketika Udin pamit permisi pulang ketika hendak mau beribadah. Dan yang terakhir adalah gambar Edo yang mengizinkan temannya untuk melakukan ibadah. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memperhatikan cerita gambar yang tadi sudah kita bahas di sebelumnya. Ya, pertanyaan yang nomor pertama adalah, apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Ya, jawabannya Edo tidak marah. Malah Edo mengizinkan untuk temannya atau Udin pamit. Yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberi kesempatan kepada Udin untuk melakukan ibadah? Gambar yang keempat. Lalu selanjutnya, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Kesimpulannya adalah, walaupun ketika saat bermain, jika ada teman yang hendak melakukan ibadah, hendaknya kita mengizinkan teman tersebut untuk melakukan ibadah. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu meskipun sedang asyik bermain. Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan sila kedua. Ya, di sini apakah kalian masih ingat dengan Pancasila dan lambang-lambangnya? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Kalian lihat perisainya. Perisai itu memuat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya adalah dasar atau aturan. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar atau 5 aturan. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini dilambangkan dengan gambar bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, digambarkan dengan gambar pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Lalu sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Selanjutnya, penerapan sila pertama dan kedua di tempat bermain. Sila pertama, penerapan silanya yaitu yang pertama adalah tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Yang kedua, memberi kesempatan kepada teman yang ingin beribadah. Lalu selanjutnya adalah tidak mengejek teman yang berbeda agama. Dan yang keempat adalah menghormati teman yang berbeda agama.
Penerapan sila kedua pada Pancasila yaitu tempat bermain. Yang pertama yaitu mematuhi peraturan dalam permainan. Yang kedua, membantu teman yang jatuh. Yang ketiga, suit untuk menentukan kelompok bermain. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan sila pertama dan kedua di tempat bermain. Selanjutnya, kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai. Jika sikap sesuai pengamalan Pancasila. Kita lihat di situ ada maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau ke gereja. Nah, ini sesuai dengan sila keberapa? Sila pertama atau sila kedua? Lalu ada aku pulang dulu ya. Aku mau mengaji. Nah, gambar yang pertama dan kedua ini masuk dalam pengamalan sila pertama karena berhubungan dengan ibadah kepada Tuhan. Lalu gambar ketiga adalah gambar ketika Edo jatuh dari sepeda lalu Udin membantunya. Ini masuk ke dalam sila kedua. Lalu ada gambar yang keempat yaitu gambar ketika Siti dan teman-temannya sedang bermain. Ini masuk ke dalam sila kedua. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 2 di subtema 2. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di akhir video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.